Yuma ini tuh perwujudan anak kuliahan biasa banget. Literally anak kuliahan standar. Jadi dia kaget banget pas tiba-tiba dia diteleportin keluar ke dunia lain sama orang-orang lain juga. Tapi untungnya mereka dikasih kekuatan-kekuatan yang bisa ngebantu mereka di dunia lain itu, seperti sihir, magic. Tapi Yuma ngerasa dia dapet yang paling jelek dari semuanya, karena dia memiliki kekuatan immortality. Iya, dia nggak bisa mati dan nggak bisa mati aja. Kekuatan ini yang harusnya jadi anugerah tapi dia disiksa habis-habisan. Dia dipaksain ngelewatin eksperimen-eksperimen yang tidak berperi kemanusiaan. Tapi semua itu berubah saat dia menemukan gadis perempuan yang misterius bernama Eva. Semua ini dimulai sama seperti hari-hari biasa yang kita lewati. Pahlawan kita, Yuma Kuruzuka, akhirnya menyampaikan kedudukannya di bangku kuliah. Dan sama kayak semua main karakter comic book di luar sana, dia menjalani hidupnya seperti biasa aja. Sekarang dia lagi bilang selamat tinggal ke temannya dan merencanakan dia lagi mau ke toko buku. Lalu tiba-tiba ada bulu burung berwarna putih jatuh ke kepalanya. Terus tiba-tiba jalanannya bolong. Ya terus dia jatuh dah. Jatuh dia. Teriak kayak orang gila. Kayak what the Dia kebangun gara-gara ada orang ngomong save me atau tolong. Tapi suara itu ditenggelamkan dengan suara yang lebih gede nyuruh dia untuk bangun. Suara itu sekaligus memanggil mereka orang-orang yang terpilih. Yuma itu bukan orang yang satu-satunya yang jatuh ke lubang itu sepertinya. Lalu tiba-tiba Berg van Gaardgel, raja dari Gaardgel Empire, nyuruh mereka untuk diem. Si raja ini mau ngomong, ngasih tahu mereka kalau mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Ini udah textbook isekai. Textbook banget ini mah. Seperti biasa bla 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 si raja ini ngenalin kalau ini ada raja iblis dan segala macam. Yuma cuma bisa keanehan doang dengan ekspresi mukanya. Dia kelihatannya kayak mau pulang ya. Lalu tiba-tiba ada karakter ini mirip banget sama siapa tuh yang volley, ya main bola volley. Gue habis searching si Shoyo Hinata, maaf gue punya ADHD, lupaan orang. Dia mempertanyakan raja itu. Dia ngomong, gue dapat apa kalau gue ngebantuin lu? Yuma kaget, ini orang songong banget sama raja, berani ya dia. Tiba-tiba ada yang nyaut dari nggak tahu dari mana ini, dari samping si Shoyo Hinata ini. Of course kita kasih lu upah dong. Gak mungkin gak. Tapi tunggu dulu. Ada lagi nih. Dia ngomong, dia bakal juga diajarin juga cara pakai kekuatan-kekuatan mereka yang dikasih. Sama dengan seperti pahlawan-pahlawan yang datang sebelum mereka juga diajarin cara pakai kekuatan-kekuatan mereka. Mereka juga diajarin. Jadi ngelakuin hal yang sama ke orang-orang yang baru di summon ini. Hinata Shoyo ini agak skeptis dia orangnya. Kalau misalnya blessing kekuatan-kekuatan ini bohong, gue pulang. Dia ngomong gitu. Ini orang bertindak sendiri, bukan tindakan yang seharusnya yang diambil, bukan yang terbaik. Si Yuma aja tahu. Tapi si Yuma pun juga kagak bisa ngapa-ngapain, dia juga penakut orangnya. Jadi dia ikut aja deh. Lalu mereka diarahin ke ruangan yang ada patung gede. Kelihatannya kayak patungnya itu lagi doa dengan tangannya digabungin, ada pedang. Mbak-mbak ini ngasih tahu ke mereka kalau ini tempat yang mereka biasanya ngelakuin ritual-ritual mereka. Ini si Yuma makin lama makin deg-degan. Tapi dia langsung tenang pas dia dengar si Grand Priest ngomong. Dia langsung nyuruh mereka naik ke atas untuk mendapatkan kekuatan dewa. Bukan kekuatan dewa sih, bisa dibilang ini tuh anugerah lah. Anugerah dari dewanya mereka. Yang mirip Shoyo Hinata ini langsung volunteer dia. Duluan gitu. Dia kan langsung tuh ke Magic Circle itu, lingkaran magic itu. Si Edna mau ngasih tahu dia kalau dia dapat kekuatan dari God of Flame. The God of Flame memberikan dia kekuatan The Flames of Hell. Kalau ini ditranslate ke bahasa Indonesia ini agak... Nih, kekuatannya api dari neraka. What the fuck? What the hell bro?
Orang setelah dia mendapatkan kekuatan es, Yuma cuma berharap kalau dia dapat kekuatan yang bisa ngenyelamatin dia dari rasa sakit. Dia gak mau sakit. He just doesn't wanna get harmed, bro. Kesian ya. Bro sangat deg-degan pas dia dipanggil. Bikin si cewek yang di belakang dia ketawa. Terus kaget dia tiba-tiba ngejatuhin bulu burung. Apakah ada maksud tersirat? Pas dia tiba-tiba nginjek di magic circle lingkaran sihir itu, the god of healing, dewa dari ngehil orang, ngasih dia kekuatan, the ability to revive, atau ngehil orang mungkin dia juga bisa ngehil dirinya sendiri. Tapi mukanya dia juga kelihatannya gak enak. Dia tuh mikirnya dia masih bisa ngerasa sakit. He'll take hits, ya kan? Tanpa dia sadari di sisi lain ruangan ada beberapa orang yang lagi bisik-bisik. Seorang cowok berambut hitam pakai seragam putih jalan ke 3 orang terpilih lainnya, ngucapin selamat karena udah dapat berkah mereka. Setelah semuanya kelar, dia nyuruh mereka buat makan dulu. Sementara itu, Yuma masih kepikiran soal berkahnya sendiri. Kalau nanti dia mesti berantem, gimana? Apa yang bakal kejadian? Tapi yang mikirin hal yang belum terjadi juga gak ada gunanya sih. Lagi pula, tepat di depan mereka udah ada jamuan mewah. Persis kayak yang dijanjiin sama cowok berkacamata itu. Tapi entah kenapa, orang itu kelihatan kayak masalah, he's a problem. Senyum sopan tapi vibes-nya kayak enggak, ini orang bahaya banget. Kelihatannya kayak bener-bener bukan orang baik. Tapi Yuma lagi terlalu fokus mikirin makanan. Dan itu udah cukup buat naikin mood dia. Pas mereka lagi makan, si mirip Hinata itu, namanya Keita Akanishi, dengan kurang ajarnya bilang kalau skillnya Yuma itu gak seberapa. Tapi cowok lain yang punya kekuatan es, Takea Araki, langsung nyaut dan bilang kalau kekuatan Yuma itu justru ngebalance kekuatan mereka semua. Adiknya, Takea Kotomi, juga setuju dan nambahin kalau setidaknya Yuma bakal ada kalau sewaktu-waktu mereka butuh healing. Walaupun kata-kata dua bersaudara itu bikin hatinya agak tenang, Yuma tetap ngerasa kesel karena mereka udah dianggap dia kayak orang yang gak bakal turun ke pertempuran, orang yang gak bisa berantem gitu karena kekuatannya ya healer. Dia buru-buru ngusir pikirannya dan mutusin buat fokus aja ke apa yang harus dia lakuin. Jadi dia mutusin besok dia harus mulai latihan. Sementara di tempat lain dalam gedung itu, seorang pria bilang ke kepala pendeta kalau semua persiapan udah selesai. Tapi priestess itu ngingetin kalau mereka harus hati-hati dalam memperlakukannya. Karena dia itu seseorang yang sangat berharga, senyuman jahat dari balik bayangan yang udah cukup buat nunjukin satu hal. Orang yang berkacamata tadi itu orang gak jelas. Besoknya, cowok berambut hitam berkacamata itu datang ngetok pintu buat bangunin Yuma. Dia bilang kalau mereka lagi butuh banget persediaan medis. Dan mereka meminta bantuan Yuma karena dia punya kekuatan buat nyembuhin dan menghidupkan orang yang luka, revive. Begitu mendengar itu, Yuma langsung setuju. Sedikit senang karena untuk pertama kalinya dia yang dicari duluan. Tapi masalahnya, dia malah dikasih baju pasien rumah sakit, bukan armor. Habis ganti baju, dia masuk ke ruangan dan langsung ngerasa ada yang gak beres. Dia coba santai dan nanya, orang-orang yang mau dia bantu tuh di mana? Tapi si cowok mencurigakan itu langsung megang bahu Yuma kenceng dan bilang kalau mereka bakal pakai daging dan darahnya Yuma. Blood and flesh. Sebelum otaknya sempat memproses kata-kata itu, Yuma udah diikat di kursi medis. Kru lain siap-siap sama alat-alat yang kelihatannya kayak alat penyiksaan bikin badan Yuma gemetaran. Dia coba negosiasi, bilang kalau mereka bisa mulai pelan-pelan, kayak ambil darahnya dulu misalnya. Tapi dia bahkan belum selesai ngomong waktu mereka nyabutin lengan. Yuma langsung jerit sejadi-jadinya. Rasa sakitnya kayak neraka. Si bajingan itu malah nanya santai, lu teriak karena sakit beneran atau cuma karena shock? Yuma masih kejang-kejang sambil teriak sampai cowok itu nampol mukanya nyuruh dia diam. Itu berhasil. Dia ngeliat Yuma dengan mata dingin, terus bilang, lu tuh gak bakal pernah mati. Dan bener aja, lengan Yuma tumbuh lagi dalam hitungan detik. Ini hari kedua dia di dunia ini. Give him a break bro. Why? Kenapa lu nyiksa dia? What the f*** is going on?
Tapi orang itu malah kagum. Saat itu juga dia nyuruh kru buat lanjut. Kali ini pakai obat-obatan. Yuma cuma bisa ngerasa ngeri setengah mati. Sementara semua orang di ruangan itu kelihatan senang, terpesona sama apa yang tubuh Yuma bisa lakuin. Di tempat lain, bulu yang jatuh dari tubuh Yuma terbang sampai ke kamar seorang wanita. Dia terkejut begitu sadar bahwa anak itu masih hidup. Wanita itu menggenggam bulu itu, menatapnya sambil mikir apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Sementara Yuma masih terus menjalani penyiksaan yang gak manusiawi demi kemanusiaan. Gimana? Kalian suka gak dengan cerita ini? Kalau misalnya mau part 2, komentar dan like dan subscribe ya. Gue bakal ngelanjutin cerita ini seminggu sekali. Ini adalah video pertama gue dan bukan yang terakhir dari gue, karena gue lagi suka anime-animean. Kalau kalian suka dengan anime-anime, jangan lupa subscribe. Sekali lagi, like videonya dan komentar kalau kalian mau dilakuin video esai apa. Terima kasih untuk udah nonton ya. Maaf kalau misalnya terbata-bata, bener-bener video pertama gue ini ngelakuin ini. Anyhow, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next one.